Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Romi. Di video kali ini kita akan mendemonstrasikan cara menggunakan FTK Imager untuk membuat salinan dari sebuah evidence, digital evidence. Jadi dalam kasus ini misalnya ada sebuah flash disk drive ya, flash drive yang menyimpan sebuah data. Nah, data ini merupakan bukti dari sebuah case agar kita bisa menyelidiki isi dari dalam flash drive tanpa berpotensi merusak data yang ada di dalamnya. Kita perlu melakukan penyalinan data terlebih dahulu. Nah, untuk melakukan itu kita harus menggunakan metode yang bisa dipertanggungjawabkan, yaitu metode yang bisa memastikan penyalinan itu sempurna sama persis yang dapat dibuktikan dengan validasi hashing ya. Dan dalam hal ini adalah menggunakan MD5. Tools yang akan kita gunakan adalah FTK Imager. Jadi di sini kita perlu menginstal FTK Imager dulu. Kalau kita scroll ke bawah, di sini ada link untuk download FTK Imager-nya di sebelah sini. Jadi ini kita perlu mengisi form terlebih dahulu agar bisa mendownload file FTK Imager-nya. Namun form ini tidak perlu dikhawatirkan karena bukan merupakan sebuah register ya, hanya untuk pendataan saja. Kemudian selanjutnya FTK Imager-nya diinstal seperti biasa. Jika FTK Imager-nya sudah selesai diinstal, maka kita perlu menyiapkan sebuah flash drive ya. Dalam kasus ini kalau kita lihat ke file explorer, saya sudah menyiapkan sebuah flash drive kosong berukuran 16 GB. Flash drive ini sebaiknya diformat, namun dalam proses memformat ya, kalau kita lihat untuk memformat di sini, kalau kita mau format, nah jangan diaktifkan untuk quick formatnya ya. Kita benar-benar format bersih agar tidak ada data-data sampah file sebelumnya di dalam flash disk ini, sehingga kita bisa benar-benar mengetahui prosesnya seperti itu. Nah, ini agar flash disk yang kita gunakan untuk belajar benar-benar bersih. Namun dalam kasus sebenarnya, tentu flash disk itu tidak boleh kita format, tidak boleh kita delete isi di dalamnya dan kita ganggu sama sekali. Oke, langkah pertama adalah kita siapkan file untuk uji cobanya. Jadi kita bisa copy sebuah file, dua buah folder ya. Oke, kita paste ke dalam flash disk. Nah, sambil kita lihat petunjuknya, kita lihat PDF-nya di sini. Jadi pertama kita harus siapkan file test dulu. Nah, file test ini sebenarnya bebas, tapi di sini ada contohnya di Google Drive. File test ini tujuannya adalah untuk kita melihat jenis-jenis mencoba berbagai macam jenis file, tipe file. Kemudian kita juga mencoba bagaimana kasusnya kalau misalnya ada file yang dihapus sebelum kita melakukan backup. Seperti itu. Nah, ini ada Google Drive-nya di sini. Kita download, kemudian kita copy ke dalam flash disk. Seperti yang sekarang saya lakukan. Oke, jika hasil kopinya sudah selesai, maka di sini akan ada dua folder ya. Nah, dalam kasus ini kita akan mencoba menghapus folder yang namanya delete images ya. Dan coba kita hapus. Jadi tujuannya adalah kita copy dulu ke dalam flash disk ya, baru kita hapus folder itu lagi. Tujuannya adalah agar kita di dalam flash disk ini, walaupun folder itu sudah terhapus, tapi sebenarnya folder itu tetap ada di dalam flash disk, namun labelnya saja yang dihapus. Sekarang kita sudah punya contoh bukti USB flash drive-nya dan sudah ada file di dalamnya. Bagaimana cara melakukan penyalinan atau backup dari flash drive ini? Jadi kita pertama buka FTK Imager. Nah, setelah kita buka FTK Imager-nya, yang harus kita lakukan adalah create this image. Kemudian kita pilih physical drive. Lalu kita pilih apa yang ingin kita buat image-nya. Image di sini bukan image arti dalam sesungguhnya adalah gambar ya, tapi image itu adalah hasil backup dari sebuah drive atau partisi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjutkan.
Oke, kemudian image destination-nya kita pilih yang raw di sini. Oke, selanjutnya kita pilih buat informasinya ya. Informasi ini adalah data-data yang akan nantinya menjadi dokumen yang menunjukkan bahwa data yang kita backup ini adalah data yang asli gitu. Jadi pertama ada case number-nya, kita isi misalnya contoh 001, ini sebenarnya bebas ya. Kemudian evidence-nya 001. Selanjutnya untuk description-nya di sini USB drive image. Ini sesuai petunjuk di PDF-nya kalau kita buka PDF-nya. Tapi sebenarnya ini bebas ya untuk kita menulisnya gitu. Yang penting bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya adalah untuk examiner-nya ini saya tulis nama saya sendiri, diikuti dengan NIM. Ini untuk mengidentifikasi siapa yang melakukan backup ini agar nanti bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya lagi untuk notes-nya kita bikin ini ya. Oke. Ini bebas ya untuk note juga catatannya apa gitu. Ini yang kita lakuin ini apa gitu. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya nanti hasil backup ini, image-nya akan kita simpan di mana gitu. Nah, dalam hal ini saya simpan di D, dokumen, college, S6 ya, semester 6, kemudian di digital forensik. Kemudian di 001, oke. Image 001. Oke. Nah, selanjutnya kita beri nama ya. Kita beri nama untuk file backupnya itu nanti namanya apa ya. Di sini saya bikin 001. Diikuti dengan NIM-nya, tapi ini namanya bebas ya. Kemudian kita start. Proses ini akan memakan waktu yang cukup lama. Jadi ini menggunakan DD ya. DD itu sebuah open source lah untuk membackup sebuah drive menjadi sebuah image. Jadi cara kerjanya DD itu atau cara kerjanya FTK Imager ini, walaupun flash disk itu isinya hanya 1 atau 2 MB atau 500 MB misalnya, tapi yang akan di backup itu tetap full satu flash disknya itu. Semua sektor atau semua bit yang ada di dalamnya, walaupun sisanya itu 0000 semua tetap akan di backup. Jadi walaupun datanya cuma 500 MB, tapi yang akan di backup tetap seukuran flash disknya gitu. Jadi flash disk kita ukuran 16 GB, maka datanya juga akan 16 GB atau 15, sekian GB gitu. Seperti itu. Nanti kita tunggu dulu prosesnya sampai selesai. Oke. Setelah selesai, ini mungkin sekitar beberapa menit ya, atau beberapa belas menit, tergantung ukuran besar volume dari flash disk drive-nya, dan juga tergantung kecepatan nulis ke storage penyimpanannya. Nah, mungkin setelah beberapa belas menit setelah selesai, maka kita akan mendapatkan filenya itu. Kita coba buka. Tadi kita simpan di D, dokumen, collect S6, digital forensik 01, image 01. Maka dia akan membuat file-file seperti ini. Akan ada satu file teks dokumennya dan ada berpart-part hasil backupnya. Jadi hasil backupnya itu dibagi menjadi banyak part seperti ini. Tadi kan kita pas melakukan backupnya, membuat image-nya, kita akan menentukan fragmen ya. Fragmennya tadi kalau tidak salah secara defaultnya itu adalah 1500 MB. Artinya seluruh ukuran flash disk itu akan dipecah menjadi fragmen kecil-kecil seperti ini. Ini seperti part kalau kita mengkompres file RAR atau file zip ukuran besar, atau kalau kita mendownload misalnya mendownload Adobe Master Collection, nah itu kan kita downloadnya 30 GB, itu tidak mungkin langsung download semua, pasti berpart-part.
Nah, tapi ketika part pertama diekstrak, otomatis akan mengekstrak dan menyatukan dari part-part lainnya. Hal yang sama seperti ini juga. Kita memiliki sebuah file image, namun dipecah menjadi fragmen 1500 MB. Jadi, kalau ukuran flash disk saya 16 GB atau realnya itu 15, sekian, maka akan dipecah menjadi 10 file seperti ini. Ya, jadi masing-masingnya berukuran 1,5 GB atau 1500 MB. Informasi terkait keaslian dari image ini itu ada pada file teks dokumen ya. Kalau kita buka file teks dokumennya, di sini ada yang melakukan siapa, ya nama evidence-nya apa, nama case-nya apa, kemudian deskripsinya, note-nya dan lain-lain itu ada di sini. Termasuk juga file hash-nya MD5. Di sini ada file MD5-nya. File MD5 ini adalah hash dari file image itu tadi yang kita backup. Kalau misalnya file image ini ternyata nanti di masa depan ada yang merubah, kemudian dijadikan file image lagi, kita bisa validasi menggunakan hashing ini. Ketika hash ini tidak sama dengan file-file image yang tadi part-partnya ada 10 buah, maka berarti file itu telah pernah dimodifikasi. Nah, lalu sekarang bagaimana cara membaca file image ini? Gitu. Kita udah punya file image-nya, kita bisa salin dari komputer bukti atau laptop bukti ke laptop kita untuk kita investigasi, untuk kita selidiki gitu. Kita copy misalnya kita ke komputer lain, ke komputer anggota tim. Nah, cara membacanya seperti apa? Cara membacanya kita bisa menggunakan FTK Imager lagi. Nah, agar benar-benar bisa terbukti ini tuh benar-benar bukan dari flash disk, kita eject dulu flash disk-nya. Jadi flash disk yang tadi kita eject. Oke, kita cabut agar benar-benar yakin. Nah, ini hanya dalam proses belajar ya, dalam proses aslinya tidak perlu. Nah, baru kita buka FTK Imager, kita mount image tadi. Yang kita mount itu cukup yang pertama, yang 001 ya, yang urutan paling pertama. Dia secara otomatis akan menggabungkan dengan saudara-saudaranya, part-part lain. Ya, jadi kita mount seperti ini. Dia akan membuat virtual drive ya, seolah-olah ada drive baru di laptop kita, tapi itu hanya virtual gitu, tidak sebenar-benarnya gitu. Seperti kita nge-mount untuk instalasi file ISO. File ISO juga salah satu jenis file yang image ya, bukan image dalam artian foto atau gambar, tapi image hasil capture, hasil tangkapan dari sebuah drive. Image dalam artian lebih ke filosofi ya. Nah, maka kalau udah berhasil, kita lihat ke File Explorer. Terkadang dia akan bilang gagal, tapi sebenarnya berhasil ya. Jadi kita lihat ini di sini sudah ada sebuah virtual drive baru ya. Data itu akan dia bentuknya akan seperti ini. Jadi data itu ada di dalam root. Dalam root, kita masuk lagi ke sini. Nah, data-datanya akan ada. Tadi di sini ada folder images. Nah, ini sama seperti yang ada di dalam flash disk tadi. Oke. Ya, jadi lebih kurang seperti itu. Kita sudah bisa membackup sebuah flash disk, kemudian menyalinnya ke tempat lain. Setelah sampai di tempat lain, kita bisa mount ke komputer baru dengan virtual gitu. Jadi barulah dari situ nanti kita obrak-abrik isi di dalamnya. Kita lihat-lihat, kita investigasi mana yang bisa dijadikan barang bukti. Tapi ini hanya read only ya, kita tidak bisa menulis, kita hanya bisa membaca atau melihat isi di dalamnya gitu. Atau kalau kita copy ke tempat lain baru bisa diedit. Sehingga file aslinya ini tetap akan terjaga keasliannya. Ya, ini kalau kita lihat-lihat isi di dalamnya sudah ada. Oke. Lebih kurang seperti itu untuk proses membackup dan merestore menggunakan FTK Imager untuk dijadikan sebuah digital evidence. Terima kasih, sampai jumpa.